kita berjumpa lagi di program Jumat Ramadan Berkah yang diadakan oleh Taman Pendidikan Islam At-Tanwir Sampang guna mempererat tali silaturahmi antara asatidz, santri, alumni di masa pandemi. Kali ini bersama saya Ifatul Syarifah sebagai moderator dan ketiga narasumber kita, yakni narasumber 1 Ustadz Ibnul Hajjaj. Beliau merupakan putra dari almarhumah Nyai Aziza Siraj. Narasumber kedua Ustadz Ahmad Mamduh Hasim. Beliau merupakan pengasuh Taman Pendidikan Islam At-Tanwir Sampang dan merupakan putra dari almarhum Kiai Haji Abdul Hasib Siraj. Narasumber yang ketiga Ustadz Ahmad As'adur Rafiq. Beliau merupakan putra dari almarhum Nyai Hajah Nurbiah Siraj. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan di minggu kedua ini tentang fikih dan tasawuf. Kepada narasumber, kami persilakan. Pertanyaan pertama atas nama Inasa Jeffrey Elhas dari Tanjung Bumi. Pertanyaannya adalah, jika misal ada orang yang bayar zakat, sedangkan yang menerima zakat tersebut adalah orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Setelah di kemudian hari, orang yang membayar zakat menyadari bahwa si penerima ternyata bukan orang yang berhak menerima zakat dalam artian orang yang mampu. Apakah orang tersebut wajib bayar zakat lagi atau tidak? Yang pertama ini kan memang kalau awal menganggap mampu, terus setelah harus itu lagi nyanyi, kan ada hall masa hallnya ini. Kalau ini mungkin sebelum masuk hall sampai hallnya itu ada orang mungkin dengan fakir miskin mungkin juga awal belum nyampe itu kayak zakat. Nanti kalau doanya kaya yang jadi kaya itu saat mau kegiatan apa yang tempat masalahnya. Cuma di pembagian di sebelum itu dibagi kita ada hal yang dibagi. Jadi kemarin itu teman-teman kita memikirkan negara awalnya memang fakir miskin, cuma masalah ini belum nyampe. Kita ada hal. Ya tidak buat apa suki. Mana ini dia juga belum bayar, terus dia bayar lagi. Karena itu kan belum masalah, belum masalah hal nyampe. Artinya ambil bayarnya tidak di. Kalau sudah diambil kalau memang nggak tahu sana nggak tahu ya. Bapak kalau yang mungkin yang bukan mustahil. Dia nggak tahu awalnya nggak tahu. Jadi ketika mustahil, tiga kali ada kaya. Ini tidak juga bayar lagi. Karena ini ada kira masalah ini masalah penentuan masalah mustahil nggak tanya. Jadi mereka belum bayar. Ya, ini saya dapatkan atau saya bacakan ibaratnya. Ini ibaratnya saya ambil dari kitab ekonomi. Walau aktoha aizakata walau zakat fitri jika firin atau kauman bihirikun. Kayaknya ini misalnya ada seorang bayar zakat walaupun itu atau zakat fitrah walaupun zakat fitrah diberikan kepada seseorang yang ternyata bukan mustahil, bukan orang yang berhak menerima zakat. Begitu kan pertanyaannya? Ya, membayar zakat kepada seseorang yang ternyata itu bukan mustahil. Yang bukan mustahil itu misalnya seperti orang kafir, budak, atau kesini atau berdiri, ya, atau orang yang kaya karena sudah berkecukupan. Jika ternyata itu orang yang menerima tidak berhak, maka la yujzi al-zakat. Itu tidak cukup atau tidak apa namanya? Dianggap belum bayar zakat, berarti harus tunaikan zakatnya. Jika orang itu memberikan zakatnya sendiri kepada yang menerima, tapi jika zakatnya diberikan ke amil yang diterima pemerintah, maka orang itu tidak wajib membayar zakat lagi. Tinggal amil itu atau pemerintah itu mana yang membagi zakat yang ternyata
dalam kasus sahih, kemudian dipindah dialihkan ke yang berhak gitu. Tapi kalau di sini biasanya kan bayar sendiri, tidak diserahkan ke amin, maka itu berarti harus diganti, harus bayar lagi zakat yang ternyata diterima orang yang tidak berhak. Ya begitu, seperti itu. Jadi saya persingkat lagi ya. Jadi orang itu harus bayar lagi. Nah, sedang yang terlanjur diserahkan kepada orang yang tidak berhak, itu bisa saja diminta kembali. Zakat itu. Ya, kalau bisa kesempatan kita kembali, silakan. Ya kalau tidak minta ya nggak apa-apa. Ya bisa jawab kalau tidak diminta. Jawabannya itu singkatnya. Sudah terjawab pertanyaan dari Inasa Jeffrey Elhas. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Khotibah Irsyad, alamat Sresek. Mohon dijelaskan secara singkat kitab Fathul Wahhab halaman 33. Seharusnya kalau bertanya itu yang jelas, ini saya kira belum jelas. Apa intinya? Halaman 33 yang mana? Banyak masalah yang dibahas di halaman 33. Tapi karena di tengah di mutuahnya itu banyak, saya pindah di pinggirannya. Kalau saya dipinggirkannya ini cuma satu masalah. Saya bacakan nasnya, saya bacakan takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang maksud ini, walau zalat al-mawali. Tapi saya terjemahkan bahasa Madura. Tak bisa terjemahkan bahasa Indonesia. Lebih biasa. Walaupun enak pada pastinya kesolat. Saya bisa. Ketika yang mencegah sholat itu hilang atau ya misalnya orang itu kan tidak sholat karena sebabnya, misalnya haid, nifas atau gila, nauzubillah dan lain-lain. Ketika penghalang sholat itu hilang, wa qala minha wa laqiya minha, dan orang yang bersangkutan sudah bersih dari mawali itu, qadra taharrumin, dengan bersih bebas ya, seukuran takbiratul ihram, maksudnya semasa atau gimana? Saya ulang ya. Jika seseorang yang asalnya ada penghalang pada dirinya dari sholat, kemudian penghalang itu hilang, misalnya yang haid suci, orang yang ifad juga sudah suci, ada selang waktu yang hanya cukup untuk takbiratul ihram, wa baqiya qadra taharrumin wa qala minha, dan setelah itu tidak ada penghalang lagi, qadra tuhrin, seukuran bersuci, wa salat tidak sholat. Kalau kira-kira berapa menit nih, misalnya bersuci dan sholat kira-kira berapa menit? Anggap saja 10 menit misalnya, karena kamar mandinya jauh misalnya, atau masih ganti baju. Ketika penghalang itu hilang dan ada selang waktu sekitar 10 menit, anggap saja 10 menit, lazimat, maka wajib baginya sholat. Ma'af fardin qablahu, bukan hanya sholat itu, tapi sholat yang sebelumnya. Misalnya sucinya waktu asar, maka wajib juga sholat zuhurnya. Itu wajib in sholat di jam 5. Jika sholat itu bisa dijamak dengan sholat yang sebelumnya. Jadi ketika suci itu di waktu asar, maka wajib sholat asar dan zuhur. Ketika suci di waktu isya, maka wajib sholat isya dan maghrib. Tapi kalau sucinya di waktu zuhur, ya sudah zuhurnya saja, karena tak mungkin zuhur dijamak dengan subuh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan mazhab yang lain, tak bisa lupa yang lain, tapi ada yang memang cuma asar itu, tapi bukan mazhab Syafi'i. Tapi jadi kalau di mazhab Syafi'i, ya ini yang utama, wajib mengqadha asar dan zuhurnya jika setelah suci itu tidak ada penghalang lagi. Tapi jika setelah suci itu terus orangnya, alhamdulillah misalnya
pingsan atau gimana sehingga tidak ada sedang waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat, maka ya tidak ada kewajiban. Tapi itu jarang terjadi. Yang bisa terjadi itu biasanya seorang perempuan itu suci tapi kadang masih malas-malasan untuk bersuci, diulur-ulur. Itu sangat berbahaya. Maksudnya bagi agama orang itu. Jadi wajib bagi para perempuan untuk belajar tentang ini. Kalau orang-orang yang tidak belajar tidak tahu tentang ini, bahwa kalau suci di waktu asar harus mengqadha zuhur dan asarnya. Ketika suci di waktu isya, maka wajib sholat isya dan maghrib. Padahal kadang ya orang kalau suci isya itu malas saja untuk mandi, terus diulur-ulur sampai dekat subuh. Ya itu walaupun sucinya atau bahkan sampai kadang lewat sampai subuh, waktu subuh karena tidak bangun. Ya itu jadi 3 sholat yang wajib disolat, yang wajib dikerjakan: sholat subuh, isya dan maghrib. Ini ketika hilangnya wajib. Begitu juga, bukan begitu juga. Sekarang kalau datang, misalnya orang lagi suci, kemudian kelanjutannya, walau qara ma'an fil waqti wa adraka qadra sholati wa tuhrim la yuqaddamu laziman. Nah, sekarang kebalikannya, itu kan hilangnya penghalang sholat. Sekarang kebalikannya, maksudnya orang yang biar bisa sholat tiba-tiba datang penghalangnya. Mani tola mani. Misalnya orang perempuan biasanya yang sering terjadi perempuan, karena kalau laki-laki jarang ada wali, ada penghalang sholat itu jarang. Kalau perempuan misalnya datang bulan, ya datang waktu haid, kalau sudah lewat waktu, misalnya zuhur jam berapa sekarang? Jam 11:30 misalnya. Setelah lewat 10 menit orang itu datang haidnya, maka sholat zuhur itu wajib. Nanti kalau suci wajib diganti. Karena seandainya orang itu segera sholat dan bersuci kan cukup 10 menit untuk sholat dan suci. Maka zuhurnya itu harus dipotong. Kalau datangnya baru zuhur dapat 1 menit misalnya, baru itu tidak usah sholat zuhur. Ya ini kebalikannya tadi. Ya saya tak cukup. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rahmawati, alamat Sampang. Jika dalam suatu keadaan ada orang yang haid selama 2 hari, lalu suci selama 5 hari, kemudian orang tersebut haid lagi, otomatis dalam masa suci pasti orang tersebut melaksanakan ibadah puasa karena sudah merasa suci. Maka apakah puasa orang tersebut masih wajib diqadha atau tidak? Pertanyaan Rahmawati dari Sampang. Jika ada orang yang haid selama 2 hari dan suci selama 5 hari, kemudian haid lagi, otomatis dalam masa ini pasti melaksanakan puasa. Apakah wajib qadha? Masalah haid lalu suci 2 hari, haid 2 hari suci 5 hari, itu ya memang sering terjadi, terutama bagi yang sudah menjadi ibu. Biasanya rusak itu akibat ikut KB, ya. Nah ini masalah ini ada 2 pendapat dalam mazhab. Pendapat pertama, selama suci itu dianggap haid semuanya. Jadi 2 hari haid, 5 hari suci, itu dianggap haid keseluruhannya, asalkan tidak mencapai 15 hari. Itu saya bertanya. Ya. Yang kedua, ada pendapat bahwa semuanya itu dianggap suci. Baik yang suci itu dianggap suci. 5 hari dianggap suci. Nah, kalau mau mengikuti pendapat yang kedua, yang 5 hari dianggap suci, sudah sholat, puasa, maka itu berarti puasanya sah, sholatnya sah, maka tidak usah dipotong. Kalau di pendapat yang kedua, kalau di pertama berarti ini apa tadi? Semuanya dianggap haid.
ya berarti harus dipotong juga gitu. Ya, silakan bagi tambahan dari Ustaz Asnan. Ya, ini saya bacakan ibaratnya. Wa dhahaba Syafi'iyatu ila annahu idza ajadam. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa ketika darah kembali datang setelah suci, fakulu haidun, maka keseluruhannya itu dianggap haid. Ketika suci itu haid 2 hari, kemudian suci 5 hari, dan datang lagi, maka kesemuanya dianggap haid. Ini pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'iyah, pendapat pertama, dan yang diikuti banyak ulama di mazhab Syafi'iyah ini dikenal dengan qaulus sahbi atau sufi, qaulus sahbi. Ya. Nah, jadi sebaiknya orang yang ikhtiar berhati-hati dalam agamanya ya sebaiknya ikut pendapat ini. Dan fatwa la yasul fatwa illa bil utama. Fatwa itu tidak bisa kecuali dengan yang utama. Tapi sekedar referensi, sekedar pengetahuan. Ada pendapat kedua seperti yang tadi disebutkan, bahwa yang 5 hari itu dianggap suci. Berarti kalau ikut pendapat kedua ini tidak usah puasa. Ini dikenalkan qaulul laqti. Jadi ada 2 pendapat, qaulus sufi dan laqti, tentang haid yang tentang masa suci di antara 2 haid. Ya salah sekalian fakul fatwa itu wasahiyah fakul haidun bisyurutin, ya, tapi ada syaratnya itu. Syaratnya masa suci di antara 2 itu tidak sampai 15 hari. Kalau sucinya itu sampai 15 hari, itu berarti haid yang lain, darah yang kepacu haid yang lain, bukan kelanjutan dari haid yang pertama. Ini ibaratnya terdapat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, halaman 8 juz 18 halaman 305. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atas nama Lailatul Syarifah dari Katolik. Takdir mubrom seperti kematian kan sudah pasti dan tidak bisa diubah. Tapi kenapa kita masih harus berdoa dipanjangkan umur? Panjang umur, tahu. Iya, ini masalah pengertian panjang umur. Panjang umurnya apa maksudnya? Jadi sebenarnya mungkin ada dua makna. Pertama, istilah itu memang keluasan masa umur ini bukan masalah kita. La fil kami, bagi fil kaif. Jadi, masalahnya ini dalam caranya dia panjang umur. Kalau dia cukup panjang umur, kemudian tetap 30 tetap 30, cuma mutunya tinggi, banyak hal baik di dalamnya, banyak gitu. Satunya ini memang betul-betul sesuai dengan benar. Ini karena waktu ketika orang ini masih dalam rahim ibunya itu ada tertulis, itu tercatat. Dan jadi kalau anak ini dalam tajwidnya contohnya melakukan seluruh rahim, maka umurnya itu naik jadi 40. Kalau nggak itu cuma 30. Ada ketentuan. Jadi cuma Allah sudah tahu itu. Jadi dalam berdoa. Artinya ini ada doa penyebut ada doanya kan kalau ini panjang masalah kaifiyahnya, dia umurnya lebih punya bagian di dalamnya. Jadi dia yang meskipun umur tetap sekian, cuma banyak bagian di dalam. Doa untuk itu harus banyak umur. Kalau kita tetap sama, cuma dengan banyak untuk umur ini banyak baik di dalamnya. Mungkin ini kalau kenapa masih untuk berdoa banyak umur, meskipun tidak ada dengan umur sekian. Jadi yang
panjang umur itu bukan menambah umurnya semakin panjang, tidak, karena umur sudah ditentukan. Tapi yang dimaksud panjang umur yang biasa kita berdoa itu adalah umur yang berkualitas, umur yang barokah. Itu yang dimaksud panjang umur. Misalkan 63 yang maksudnya bukannya seperti itu, tapi 63 yang berkualitas. Ya, biar semakin lengkap. Nabi pernah bersabda katanya di dalam qala sahih dalam episode as-sa'adatu kullu sa'adat tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan atau apa? Keberuntungan yang sangat besar orang yang panjang umur di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Jadi makna tulul umri itu sebetulnya melakukan perbuatan yang baik hingga walaupun orangnya sudah meninggal, amalnya masih dibaca orang, diingat orang, atau ditiru orang lain, sehingga pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengamalkannya. Itu salah satu makna dari panjang umur. Artinya karena selalu beramal baik, maka amalnya, pahalanya selalu mengalir kepada orang tersebut. Ini salah satu makna dari panjang umur. Tapi ada juga ulama yang memaknainya tulul umur itu seperti ini katanya. Kan takdir itu, ini maksudnya kalau yang umroh ya. Kalau yang umroh ya tidak ada perubahan lagi. Tapi yang dimaksud tulul umur itu menurut sebagian ulama, Lauh mahfuz itu ada dua sisi katanya. Ada sisi yang untuk malaikat mencatat dari lauh mahfuz itu, ada sisi yang lain yang hanya diketahui Allah Ta'ala. Jadi sisi yang bisa dilihat malaikat itu yang bisa berubah. Karena ada kalanya seseorang itu umurnya digantungkan dengan suatu perbuatan. Misalnya jika orang ini beramal baik, maka umurnya sekian. Jika tidak melakukan kelakuan yang baik, umurnya sekian. Pandang, istilahnya pandang. Seperti ini disyaratkan oleh sabda Nabi itu, man ahabba ayyusa'a fi umrihi wa yusatu rizqi, kalau tidak salah, falyasir rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan hartanya, rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Seperti ini contohnya. Maksudnya ada kalanya umur seseorang itu ditakdir dengan suatu perbuatan. Jika orang ini silaturahim, maka umurnya sekian. Ini tapi jika disebutkan kepada catatan malaikat, ya. Jadi yang ada di catatan malaikat masih bisa berubah, atau lauh mahfuz sisi yang bisa dicatat malaikat bisa berubah. Seperti disatakan Allah, yaqullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Artinya Allah bisa berkenan menghapus atau mendatangkan sesuatu. Ya, seperti yang disatakan dalam ayat ini. Jadi ada beberapa seperti yang tadi sudah dijelaskan panjang lebarnya. Kalau ini saya kebetulan bawa pendapatnya Syekh Mutawawi Syarawi tentang panjang umur itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, apa al-dhul umri, apa al-dhul kifatar. Ini maksudnya wa yusyaibu bi anna tulul umri walidah, bahwa mempanjang umur itu, maksudnya panjang umur itu atau memanjangkan umur itu wewenang Allah, kata Syekh. Tidak ada satupun orang yang bisa ikut terlibat, ikut campur dalam masalah itu. Hada yastati ahadun ayyutawil umur li'annahu biyadillah subhanahu. Ya, berarti ini ikut pendapat yang pertama. Wa amma ardul umki fatarkuhu. Oh, ini gimana? Oh, maaf ya. Ini saya tidak bisa membacanya karena di bawahnya sepertinya membingungkan. Maaf ini guru-guru tidak bisa saya bacakan sekarang.
sudah meninggal. Otomatis dia hanya tinggal bersama ibunya. Sedangkan ibunya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri karena faktor usia. Dalam artian sang ibu sudah lanjut usia. Sedangkan suami dari orang tersebut tidak mempedulikan sang ibu. Di sisi lain, hubungan antara suami istri tadi sering terjadi perselisihan. Lalu, di manakah letak kesalahan dari permasalahan tersebut? Apakah istri yang tidak mau menuruti perintah suami atau suami yang tidak peduli terhadap keadaan mertua? Lalu, bagaimana solusi yang baik agar tidak terjadi kecekcokan? Ya, saya mulai dulu ya. Ini sambil yang lain sambil memikirkan jawabannya bagaimana. Soalnya kalau soal seperti ini soal pengandaian atau memang soal kenyataan, tapi tidak ada sulit dari takbirnya. Di antara ini maksudnya perjagakan ini atau perselisihan ini siapa yang salah? Itu ya maksudnya pertanyaannya. Ya, yang salah itu yang tidak melakukan kewajibannya, itu yang salah. Maksudnya untuk membangun rumah tangga yang harmonis, maka tidak ada lagi cara yang pokok kecuali masing-masing pihak itu melakukan hak, memenuhi hak dan kewajibannya, memenuhi hak orang lain dengan melakukan kewajibannya. Maksudnya, jadi istri itu wajib patuh kepada suami. Ahaqqur rajuli asyadul orang yang paling berat haknya bagi seorang istri itu adalah suaminya. Tapi orang yang paling berat haknya bagi suami itu adalah orang tua. Jadi kalau masing-masing pihak ini melakukan kewajibannya, saya kira masalah ini selesai. Ya, maksudnya istri patuh kepada suami, kemudian suami perlu juga diketahui bahwa orang tua di dalam agama itu katanya ada 3 ya, abul salasun. Ya, orang tua itu adalah orang yang melahirkanmu dan orang yang mengawinkan anaknya dengan artinya bertua. Jadi kalau secara khusus bertua itu bisa jangka orang tua juga. Jadi kalau suaminya sudah tidak ada, sementara anaknya perempuan dan anak perempuannya di bawah kekuasaan suami misalnya, maka sudah selayaknya suami itu juga ikut memikirkan keadaan mertuanya itu. Kalau bukan dia siapa lagi maksudnya itu? Kan dia orang terdekat dengannya maksudnya. Jadi yang salah itu yang tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak orang lain. Saya kira begitu. Yang ini mungkin bisa ditambahkan. Jadi dalam masalah yang dalam pertanyaan kelima itu kalau ingin selesai urusan ini, masing-masing harus menyadari kewajiban masing-masing. Jangan cuma memikirkan haknya saja. Ya. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Nah sekarang kalau mertuanya tinggal mertua perempuan misalkan, ibunya si istri, yaitu harus sadar bahwa suami si istri itu wajib memenuhi juga kebutuhan mertuanya itu karena beliau itu juga orang tuanya. Ya, itu sedikit saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, atas nama Siti